Gue dulu, gue bisa dibilang korban bullying sih. Gue tuh dulu sangat takut ketemu sama orang. SD, SMP, bahkan SMA. Gue tuh kalau mau ke sekolah tuh beban. Bebannya kenapa? Karena gue setiap kali datang ke sekolah tuh kayak bullying tapi bukan fisik ya, kayak langsung ke psikisnya gitu loh. Dia apa? Awas lu pulangnya awas lu diarak-arakin lu. Anjing diarak-arakin, diminum-minumin. Iya gitu. Itu bukan itu, bukan. Iya gas aja bang, slow bang. Oh udah. Oh udah. Ya. Oh udah minum dulu. Oke. Sebelum ke masalah hidup kali ya. Iya. Minum dulu. Coba ceritain dulu lah. Kirain belum. Udah. Emang orangnya suka kayak gitu sih. Iya sih, suka dadakan sih. Iya. Tiba-tiba kita lagi ngapa-ngapain tiba-tiba take. Waduh kan kaget. Iya. Hexom dari mana? Taunya? Apa? Gua. Ini langsung banget sih. Enggak, di briefingnya udah ada tuh. Ceritain dong awal mula bisa kenal atau tahu produk Hexom dari mana. Harus diliatin nggak laptopnya kita berkelihatan? Iya boleh sih Mas. Makanya tadi pas ditanya kaget lah, langsung ke situ. Kaget banget. Oke, take. Yuk. Lah ngapain tag lagi? Oh lagi? Ini udah. Oh udah. Tadi apa katanya? Itu. Oke. Ya Mas Andre, apa kabar? Halo, Selamat baik. datang. Halo semuanya. Ya. Apa kabar lo? Baik. Baik ya? Iya Oke. baik. Sehat selalu ya. Apa? Ya pasti. Semoga Tuhan memberikan Amin. kesehatan untuk kita semua. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan karena udara polusi di Jakarta sedang Betul. buruk. Ya. Ada yang demo juga tadi. Iya. Allahu Akbar ya. Cet bener jalanan. Ya Allah. Ya, jadi tuh pertanyaan itu. Ya, jadi awal tahu Hexom itu dari Dudy Rajab. Lu tahu Dudy Rajab? Dulu dia tuh Gue tahu Dudy Herlino, bro. itu Cinta Putri. Bukan itu, salah. Siapa? Dudy Rajab itu dia fotografer. Aha. Fotografer, dia punya toko juga. Jadi dia tuh punya toko offline di daerah STC Senayan gitu. Cuman gue nggak tahu tokonya apa. Hah? STC. Belum ke situ, lo kenalin dulu Mang Andre ini siapa? Gua Nah, Lu ya. Bang. lah kan kalian teman-teman belum ada yang tahu. Iya, lu slow dulu aja. Kan Gila, gue di harus- brief-brief gini deh. Gak suka banget. Gak suka banget gue. Aku posesif ada. Gak suka. Bang, sini bang. Sini. Enggak, lu sini. Kenapa? Nah, lu duduk sini. Duduk ya. Jadi gini, game 2 udah. Cam 2 ada. Game 1 mana itu? Cam shoot. Jadi Bang, apa kabar? baik. Iya. Baik. Gue gak digaji buat ini. Iya. Gue gak dibayar. Sorry. Lah, bener. Lu lihat Alisa gak tadi? Hah, lihat? Lihat ya? Kejut-kejut. Serempet kutu. Jadi Mang Andri ini adalah sosok apa mas? Aduh. Saya Apa sih gue bilang? Lu founder kah? Iya. Atau co-founder kah? Gua lebih ke foundernya sih. Founder si Foundernya, Hexom iya. Indonesia. Ya, jadi kalian semua nih yang udah segede gini nih ya, pasti kalian dikasih makan sama bapak ibu kalian. Ya kan? Iya, benar. Iya kan? Benar. Rasa ada gua? Iya, benar. Jadi Mang Andri ini adalah orang yang pertama bertemu dengan Hexom. Tapi bukan yang pertama sih. Sebelum pakai Hexom juga memang banyak yang pakai. Cuman nggak segitunya. ya karena kan dulu itu di vape skin di Indonesia tuh kan masih demen meka tuh kan, mekanikal kan. Oh, Ya. wer. Ya, yang pencet tombol bawah gitu kan. Ah. Gua dari situ memang, gua juga sebenarnya pakai itu kan, pakai meka. Tapi nggak ada yang nggak mungkin nggak pakai tahu anak-anak skate mah pasti pakai nggak sih? Pasti pakai. Setelah ini pot, lu tahu iPod kan yang kayak pensil stick gitu kan. Iya, Nah, iya. itu beralihnya langsung ke meka. Liqua. Nah, itu Kelas tuh liquid tuh. liquid. Cuman pilihannya cuma ada 0 mg sama 24 mg. Ya. Itu buat nyari Rasanya nikotin. Oh, rasanya. enak banget. Tapi dulu cuman rasa strawberry pun udah kayaknya bahagia banget iya ya. sama vanilla. Vanilla Vanilla bean. coklat. Itu enak banget. Dia kan kalau kita tuh muda ya sebenarnya. Muda. Muda. Ya. Jadi lu pertama kali ketemu Hexom di toko itu sama Dude siapa? Dudy Rajab. Dudy Rajab. Jadi seorang fotografer. gua dulu pada saat itu gua lagi jaga jadi paporista gua di situ tuh. Paporista. Gua banyak kan melayani customer dan lain-lain gitu. Sampai sekarang pun gua masih ada di dunia ini gitu loh. Nah, ketika kenal Dudy Rajab, dia datangin tuh barang tuh Hexom nih.
Karena saat itu kan gue lagi seneng-senengnya dengan power dan lain-lain kan, biar kubulnya kan biar No delay. nah itu kan. Kelas. Nah akhirnya lu kenapa sih masih pakai Mecha nih, cobain pakai Hexom. Gue lihat kan, oh ini kotak cuma gini doang, menarik sih, lebih menarik. Cuman yang bikin gue tertariknya tuh karena dia 2 baterai kan, dan langsung main voltase kan. Dari situ Apa potensio? potensio kan sama voltase. Sebenarnya sama ya? Sama aja. Potensio kan cuma pengaturan aja kan. Lebihnya kayak watt aja, cuman ini langsung ke voltasenya. Okay. Nah makanya di situ gue langsung tertarik nih sama si Hexom ini. Nah kenal Hexom ini kurang lebih 2014 nih, kayak 2014 gue kenal Hexom ini. Nah dari situ kan gue masih nyari spesifikasinya tentang kegunaannya seperti apa, resistannya seperti apa, gue masih nyari. Dan di situ akhirnya ketemu nih Hexom nih dengan chipset. Pada situ gue pakai V2 dengan chipset OKLT 10. Ini apa ya? Harus Betul, apapun harus betul. all out. Betul. Kan? Harus keluar semua. Harus keluar semua. All out ya. Harus detailnya. Nah dari situ tuh gue lihat ada komunitas juga selain si Hexom ini, kayak macam Amera Vape, The Record Indonesia dan lain-lain. Pokoknya banyak banget komunitas selain Hexom ini. Dari situlah tiba-tiba kenapa gue bikin Hexom Indonesia aja kali. Dulu namanya Hexom ID bukan Hexom Indonesia, bukan Hexom.id. Karena gue lihat pas setelah gue bikin ini account 5 Juni 2015 ternyata oke juga nih. Oh, Demand-nya bagus nih, bagus. banyak yang follow dan lain-lain. Dan ini ada grup ininya nggak sih, grup lain atau ya atau apapun itu. Gue bilang, aduh nggak ada. Ya udah, akhirnya gue bikin tuh grup lainnya loh. Grup lain langsung di-blast di Instagram, banyak yang masuk tuh, 56 orang. Hari itu juga langsung masuk 56 orang. Dan salah satunya itu ada Om Bayu, ada Opa Dike juga ada di 56 orang itu. Nah dari situ kan kita cuman ngobrol by chat dan lain-lain, cuman di grup-grup aja kan, sampai akhirnya kita ketemuan di Putnam Cafe. Dulu tuh ada di daerah Jakarta Selatan, Putnam Cafe. Kita ngumpul tuh semuanya, ada apa Dike juga semuanya. Dari situ kan gue ngerasa, oh ini komunitas ternyata sangat bagus sangat bagus juga nih, karena demand-nya ini benar-benar sangat pesat gitu. Kan, tapi gue tahu di sisi lain ada komunitas juga kayak Vape Squad tuh kan, Vape Squad, lu Vape Squad banget kan, Old school banget. old school banget kan, iya. Sama South Jakarta Vapor, Jakarta Vapor juga kan ada kan. Ada. Sebenarnya kalau komunitas vape udah banyak. Banyak. In spesifik produknya yang masih betul. sedikit. Iya. Ya kan DNA aja baru ada tahun berapa tuh? 2013 juga udah ada tuh. Udah ada DNA Vapor Shock tuh? juga udah ada. 2013 tuh. Nah, tapi 56 orang nih pertama datang berapa orang? 40, 30? Nggak nyampe sih, paling cuman belasan. Okay. Pas di Putnam Cafe itu kan, cuman belasan orang. Nah, lu nggak sih kayak komunitas ini ya? Lu kan pertama ngomong di Instagram, wah ini Joko bagus juga jadi 56 orang nih yang masuk gitu. Terus apa sih yang lu rasain begitu ketemu nih? Anjir, ada ya orang yang mau datang gitu? Iya, gue nggak nyangka sih, maksudnya gue pikir tuh cuman kayak lo datang deh ke Jakarta, maksudnya cuman kayak berempat, 3 gitu ya, ngobrol ketemu lah gitu, tahunya datang udah 12 orang aja di situ tuh. Itu lu ngobrol itu, lu merasa kayak anjing berarti ini ada gitu. Ada nih orang-orangnya yang bener-bener seantusias itu. Masih inget gak orang-orang itu 12 itu siapa aja? Yang paling gue inget tuh yaitu Om Aksa, Bayu, Opa Dike. Oke. Itulah yang sampai sekarang masih aktif ada. Ya. Kita tim juga udah kontakin beberapa orang ini, 12 orang ini. Oke. Ya. Kita sambut. Udah kayak ini. Tali kasih. Oke. Nggak ada orangnya sih. Tapi untuk 12 orang yang pertama datang itu menurut gue itu adalah itu orang-orang yang pertama membuat ini semua terjadi kali ya. Iya. Itu awal mulanya kan? Awal mulanya. Kesini jalan, lu sadar nggak bisa segede gitu aja? Enggak. Gua nggak sadar. Nyok lagi. Tapi Jo. Gua anak lu gue. Jo. Enggak, gua nggak sama sekali nggak sadar. Karena ya itu tadi gue cuman bikin aja deh akun Instagram dengan hexom.id udah. Gua nggak nyangka bakalan kayak ada chapternya sekarang. 100 sekarang chapternya. 110. Kelas lu bayangin. Terakhir info yang gua dapat itu total member yang tertulis, yang tercatat ya ada 5.000 orang.
Itu yang tercatat. Yang tercatat. Kalau yang nggak tercatat, banyak. Kurva ya. Ya. Kurang paham. Kurang paham, gue juga ngerti. Tapi ini deh, gue Oke, terus? kenapa sih? Dia pada gila deh orang-orang ini. Ini yang... Oke, lanjut Ya. terus. Tapi menurut, gini deh, gue mau nanya deh. Syarat masuk komunitas Hexom tuh apa sih? Simpel, cuman punya Hexom aja udah cukup. Mau Febzu Guarantee ke? Mau CV, mau Febzu, cuman yang nggak kita terima. Oh, betul, bukan saya yang ngomong. sorry. Bukan saya yang ngomong ya. Oke, itu bisa lanjut. disensor mungkin ya. Kenapa sih enggak? Karena gini ya, dulu tuh... Tapi gue selalu penasaran soalnya. Oke, ini sekaligus mewakili pertanyaan kalian yang kenapa sih nggak bisa masuk. Karena gini, dulu itu Hexom tuh barangnya susah. Ya kan? Ya. Sebelum ada Febzu nih, barang susah. Nah terus orang tuh demand-nya banyak, barangnya dikit. Rebutan nih Hexom tuh. Nah ketika udah oke lah dengan orang-orang yang ingin dapetin Hexom dengan berbagai macam cara, entah itu harus lihat di web luar negeri dan apa-apa, sampai akhirnya ada nih barang Febzu ngeluarin kan, si ini masuk nih dengan harga 2,2.500.000. 2.250.000. Murah jutaan. Nah, yang kita pikir waktu itu, kenapa? Emang sih kalau orang bilang itu pasti soal harga kan, harga. Berarti dengan murah, sebut lagi aja. Ya berarti Hexom itu dengan murah nggak bisa masuk dong. Ya ini kan atas kesepakatan bersama. Jadi orang-orang yang dulunya mencari Hexom dengan sesuatu itu, dengan semahal itu, si brand ini masuk dengan harga murah, otomatis sakit hati dong. Tapi sama nggak isinya? Sama. Sebenarnya isinya sama, cuman lebih ke kayak ya persyaratan aja sih, gentleman agreement-nya. Bisa gue bilang gengsi juga gue. Untuk sebagian orang sih. Maksudnya kayak secara temen gue yang pakai, karena dia bilang sama aja, nggak ada bedanya. Toh gue juga pakai bener-bener personal. Iya. Gue nggak masuk komunitas manapun. Gue bilang itu terserah lu. Cuman maksud gue, apakah bisa dibilang gengsinya beda? Enggak juga sih. Kalau di gua ya gitu, maksud kalaupun ada orang yang pakai Hexom itu ya nggak masalah. Toh semuanya chipnya sama. Cuman memang harga mungkin dan sama waranti mungkin ya. Iya. Sama waranti. Karena yang buat keputusan itu bukan cuma gua doang. Itu waktu di anniversary-nya Hexom yang ke-3 tahun. Dan itu mungkin ada sekitar 40 orang dan itu atas kesepakatan bersama. Akhirnya memutuskan untuk ya lu jangan produksi ya, janganlah. Iya. Kan gue sebenarnya pro kontra juga sih, ada orang yang udah sih ngapain lah. Ya udah toh gitu. sama-sama juga, cuman ya karena mungkin tuh udah dibikin persyaratan dan lainnya udah jadi hak patentnya udah gitu. Oke, Hexnas. Wah, ini adalah sebuah event tahunan yang jujur pertama kali gue datang itu sebuah event yang ternyata surprisingly komunitasnya segitu banyak orangnya. Pertama kali gue datang itu di Bandung. Acaranya gue gak lupa di daerah mananya, sebuah cafe gitu. Dan ternyata chapter yang datang lumayan banyak. Terus berlanjut ke tahun berikutnya ada di Bali. Wah, Bali itu menurut gue pecah banget. Mulai dari ada acara tradisionalnya juga, terus juga ada acara raftingnya juga. Dan yang paling pecah adalah Hexom yang terjual sampai tembus di angka 100 juta. Nah, sekarang Hexnas setelah absen kurang lebih 4 tahun karena pandemi, balik lagi sekarang datang di Jakarta. Nah, kira-kira keseruan apa yang akan terjadi nanti di Hexnas Jakarta? Nah, kalau pengen tahu, stay tune terus guys. Mas, 5.000 orang nih sekarang nih. 110 chapter. Apa sih yang ada di otak lu nih? 5.000 orang. Gini, gue boleh mas cerita soal kehidupan gak sih? Boleh. Kenapa bisa? Tolong keyboard pianonya tolong. Enggak, gue dulu gue bisa dibilang korban bullying sih. Hubungannya? Gini, gue tuh dulu sangat takut ketemu sama orang. SD, SMP, bahkan SMA, gue tuh kalau mau ke sekolah tuh beban. Bebannya kenapa? Karena gue setiap kali datang ke sekolah tuh kayak bullying, tapi bukan fisik ya, kayak langsung ke psikisnya gitu loh. Dia apa? Awas lu pulangnya, awas lu diarak-arakin lu. Kan diarak-arakin, diminum-minumin. Iya gitu. Itu bukan beda. Beda. Itu korban bullying. Sama sih, gue juga korban bullying. Karena yang gue lihat tuh waktu zaman sekolah tuh kayak mau sekolah tuh beban banget. Gue takut sama orang.
Sampai akhirnya gue waktu kecil itu ya, gue pengen punya teman sebanyak-banyaknya agar orang yang ngebully ini support sama gue gitu. Gue punya masa nih, lo bully gue silahkan, gue punya masa. Gitu dulu kecil kan. Dan sekarang terjadi, gue punya banyak teman, alhamdulillah. Dan buat lo pada yang dulu ngebully gue, terima kasih. Gua Kita banyak datengin temen. sekarang. Ayo ya, udah langsung aja. Banyak 1.000 orang. 1.000 orang. Tapi ya, gue nggak pernah merasa dibully sih. Gue ngerasa, gue bully banget. Gue nggak pernah merasa dibully karena gue Jadi lo yang ngebully. Iya. sorry banget ya udah pernah gue bully. Sekarang udah temen gue semua. Ya tapi emang di kalangan gue juga banyak orang yang kena bully sih. Gitu. Jadi dan mereka kayak punya revenge, positive revenge ya. Ngerti kalau kayak gue harus bisa jadi seseorang. Semakin lu dibully, semakin lu berpikir kayak, nih gimana caranya gue biar nggak kayak gini lagi ya, dengan caranya ya itu tadi yang seperti gue bilang. Jadi ini adalah balas dendamnya Mang Andri. Ya nggak? Ini balas dendamnya Mang Andri ke orang-orang yang pernah ngebully Mang Andri. Gue kasih tahu ya untuk yang ngebully Mang Andri, pasti kalian sudah tua. Dia. Hah? Iya. Dan fun fact-nya dulu. Lu pernah ngerasain gak sekolah nih, di sekolah, lu dijagain sama nyokap di belakang? Nggak sempet. Nggak. Gue sempet lagi. Lu sempet ya? Gue karena saking takutnya itu. Gue kalau belajar tuh beban ya, sampai akhirnya, mah tolonglah ikut sekolah yuk. Tolong jagain gue. Dia nunggu di belakang sampai gue balik. Enggak sih, gue sampai segitunya loh. Oh, lu berarti kena banget ya? Parah. Ya pokoknya juga emang sebenarnya bullying ini sekarang menurut gua tuh emang jempol harus disekolahin juga. Karena bullying sekarang udah nggak pakai mulut, men. Pakai jempol. Pakai jempol. Iya kan? Iya. Kita kalau ketemu juga ya elah. Ya, apalagi udah ketemu, lu aja baper gitu. aja gitu. Bisa aja sayur gule ya. Kalau kalau ditemuin tuh ngantuk udah langsung tuh. Iya. Ya jadi ini adalah sweet revenge Mang Andri berarti ya 5.000 orang lu ngelawan gimana sekarang? Iya. Oke nih. Pertama itu ada berarti Hexom Jakarta. Indonesia dulu nih. Ya, pertama itu Hexom Indonesia. Aha. Dulu sempet jadi obrolan juga kayak kenapa sih nggak bikin Hexom chapter Surabaya, Bali, dan lain-lain. Gue dulu mikirnya kayak gue tuh pengen ya udah ngumpulin satu komunitas ini ya udah tanpa ada sekat-sekatan lah ibaratnya gitu ya, kayak chapter-chapter gue nggak mau dulu. Tapi setelah dipikir-pikir kalau langsung terus di dalam satu wadah Hexom Indonesia kan banyak nih. Ya. Jadi sampai akhirnya ya udah gue pikir ya udahlah kita biar nggak pusing juga kali ya kalau mereka mau ketemu sendiri lah di kotanya mereka lah ya. Terus kalau misalkan mau Hexmeet pun dengan mengatasnamakan Hexom Indonesia mau di mana? Ya kan? Di Indonesia sih bro. Iya maksudnya secara general Indonesianya gitu, bukan per daerah kotanya gitu kan, bingung juga. Tapi iya sih banyak juga sih. Sekarang yang paling kota mana yang paling jauh? NTT? Papua, Wajo, terus Wajo mana Wajo? Wajo. Mana tuh? Daerah jauh deh pokoknya. Hah? Daerah jauh pokoknya. Jauh. Ada Bone. Iya. Ada banyak lah pokoknya intinya, banyak yang jauh juga. Udah banyak ya? Udah banyak. Karena gue sering banget tuh ngeliat kayak misalkan ada Hex Anniversary Gorontalo, gitu-gitu. Ya. Mereka udah, ini total berapa tahun sih mas? 2004 official 2015. 2015 official. 8 tahun ya. 8 tahun gila ya. Gue 2014 tuh masih SMP loh mas. Masa sih? Iya. 2014 SMP. Udah kerja. Iya. Ya gitulah ya pokoknya. Tapi Febzu sendiri ke Hexom Indonesia tuh gimana sih supportnya? Ini langsung aja kali ya. Nah, tuh kan, menurut Mang Andri nih, gimana sih culture anggota komunitas Hexom Indonesia? Nanti kita bahas ya. Karena ini dulu nih, gue pengen tahu kenapa akhirnya tuh Febzu bisa segitunya sama si Hexom Indo ini. Dan beserta chapter-chapter lainnya ya. Kalau ngomongin Febzu sih itu support full buat Hexom Indonesia ini luar biasa sih. Itu Paps Jundi, Om Wi itu sangat bener-bener support full lah soal HI. Karena waktu itu gue waktu masih adminnya gue, si Om Frank, Puca, itu kita sangat susah untuk cari Hexom nih. Zaman itu ketika Febzu hadir, wah ini kita jadi ngerasa kayak, wah
gue lagi pengen punya Hexon, tapi Pepzu ini ngadain itu. Jadi langsung jadi authorized dealer kan. Nah selain itu pun soal komunitas benar-benar support full banget. Untuk Pepzu gue nggak bisa berkata-kata sih. Intinya support full itu I love you Pepzu. Itu Hyperzu dong. Mana Pepzu? I love you. I love you. Kurang gimmicknya. Pepzu. Nah, itu kan lu udah ngomong tuh, Pepzu kan sesuportif itu. Apalagi ini ada Hexnas ya, di mana itu real deal banget kan. Betul. Itu yang udah delay mungkin 3 tahun kan ya. Setelah Bali itu 2019 ya 3 tahun. Kita break dulu lah gara-gara pandemi. Nah, ini tuh lu ribet gak sih? Kayak ini kan dari berbagai macam daerah, nggak cuma Jakarta atau Surabaya atau Bandung atau mana gitu. Ini dari berbagai macam daerah gitu. Bahkan yang lu bilang pelosok-pelosok pun juga ada. Itu culture-nya gimana sih? Culture-nya sih kayak kalau semua orang bilang tuh di komunitas ini bukan kayak cuman kayak gua ketemu sama lu doang gitu, tapi kita benar-benar kayak keluarga. Jadi culture-nya itu di mana lu datangin ya itu rumah lu. Langsung ketemu, langsung ngobrol, pikiran, kalaupun ada jualan. Ya kan kalau ada yang just tip. Iya. Bener nggak gua? Iya. Kalau ada yang just tip kan kita nggak tahu. Just tip, oleh-oleh khas daerah masing-masing. Itu. Gitu. Ya lebih ke yang ngumpul-ngumpul, sharing-sharing. Tapi untuk sekarang sih kayaknya lebih ke kayak cuman dulu kan ngebahas di mod terus nih, settingan lu dong gimana gitu. Sekarang udah kayak lebih ke kayak bisa ngobrol secara kehidupan masing-masing gitu kan. Lebih udah ini ya, udah dalam banget lah. Bebas gitu. lah, udah bebas. Iya. Nggak cuma ngomongin vape doang gitu jadinya, mau ngomongin bisnis bisa. Bisnis di luar Hexom Indonya juga bisa segala macam lah ya. Tapi emang gue ngelihat Hexnas tuh menurut gue cuma bisa geleng-geleng sih. Gue juga. Ya kan? Iya. Lu emang real totalitas banget sih. Maksudnya Pepzunya totalitas, semua Hexom Indo plus Hexom chapter lainnya juga kayak aing lu bisa segitunya ya gitu loh. Ngerti gak sih lu bisa sekena itu sama yang namanya Hexom, ngerti gak sih? Maksudnya kayak ya ini ya udah. Ya gue punya mod lain. Tapi kenapa ini yang harus jadi paling nggak punya satu aja? Iya. Ya kan? Itu kayak menurut gue, tapi emang dari 2017 gue masuk sini, udah itu caur banget sih gue. Bilang anjing, ini gak jelas banget sih. Maksudnya gue kayak, waduh apa ini? Karena pertama kali kan pas masuk 2017 Hexmit. Iya. Gak lama gue masuk ada Hexmit di sini. Iya. Gue belum ketemu malu tuh. Belum. Gue ketemu di sini gue bilang, anjir, gue gak tahu, gue got no idea. Se-antusias itu kan? Iya. Ya ini gue ngomongin karena gue nol, terus gue masuk sini. Terus, all I know, Hexom adalah mod mahal. Enggak juga sih. Yang gue tahu kan, pada saat itu. Iya. Sampai pada akhirnya masuk Pepzu, gue pakai. Baru tahu di situ kan. Iya, gitu. Gue cuma bisa ngomong, gini. Sebenarnya kalau yang soal lebih mahal tuh banyak banget. Tapi kan buat gue ini mahal. Iya juga. Nih, gue waktu itu punya Hexom nih gue jualin barang-barang gue. Dulu kan gue main motor juga kan, jual knalpot, jual helm, dan lain-lain. Gue beli produk itu. Ya. Itu pun second. Segitunya kan? Segitunya, gue sebegitunya banget lah pengen dapat mod gitu loh. Tapi pas gue pakai, lihat tuh, bentukan gue juga udah ngantuk banget, lihat tuh. Udah lecet-lecet gini, maksud gue tetap aja gitu. Masih, ya udah aja gue pakai. Iya. Dan pas gue datang, Hexmit di sini kan di Pepzu ini skala kecil. Iya. Tapi segitu banyaknya orang, ngerti gak lo? Dan mereka tuh seantusias itu, segila itu, sampai akhirnya gue ketemu Hexnas. Nah itu yang di Bali kacau sih. Waduh, gue juga di situ. Waduh, gue nangis di situ. Hardcore banget ini orang-orang hardcore. Gue setiap kali ketemu Opa Dike nih, dimanapun itu ketemu, Dri, gila lo. Kok lu bisa kepikiran lu bikin kayak gitu? Mana gue bisa mikirin soal komunitas dan lain-lain. Waktu itu kan lu tahu sendiri gue bikin komunitas cuman iseng kok, nggak ada maksud tujuan gue pengen seperti apa gitu, nggak ada. Cuman ya udah bikin akun Instagram, posting di tanggal 5 Juni 2015 udah. Tapi jelas seperti ini gue juga. Hexnas tuh tanggal 18, 19, 20 Agustus. Yang pengen gue tahu ada di mana? Ancol. Di Ancol. Udah fix dia? Fix di Ancol. Udah fix di Ancol. Agendanya nanti ya silahkan datang. Ya.
Syaratnya untuk datang apa, Mas Andri? Bang Andri? Bisa dikasih ini kan, tahu juga. Ini kan Hexnas ini bisa dibilang private party ya. Private party, oke. Party, jadi yang datang ke situ cuman khusus chapter. Jadi kalaupun misalkan sekarang pengen join di Hexnas, untuk sekarang udah telat. Sorry ya. Karena dari chapter sendiri kayak misalkan lo ikut Hexnas nih, lo harus ikut dulu meet beberapa kali sebulan misalkan. Ini beberapa syaratnya lah ya. Ada syarat karena berarti lo harus tongolin muka lo juga sebenarnya. Iya, karena ya? sekarang dengan kejadian ada Hexnas nih, tiba-tiba pada muncul nih, wah gue pengen ikut dong. Nah lo kemarin-kemarin kemana aja? Iya. Jadi benar-benar orang-orang yang memfiltering ingin datang ke Hexnas ini. Yang benar-benar istilahnya yang datang ini all out banget, all out gitu. banget. Iya. Berapa orang di sana yang bakal datang? Udah ada bocoran-bocoran berapa orang? Infonya sih sekitaran 700 orang. Ya bisa lebih. Gue tuh daftarnya kemana ya, Hexom ya? Hexom Jakarta dong. Gue ya, Hexom Jakarta ya. Jakarta. Waktu itu ketemu Bom. 666. Iya, gue di Vapsu gue belum masuk nih. Ya udah sih Bar, lo cek aja ya udah gue cek masuk ke Telegramnya pada saat itu ya. Terus akhirnya handphone gue agak error, harus gue restart semua, Telegramnya hilang, gue nggak download lagi. Tapi kayaknya sih gue masih terdaftar di Jakarta. Tinggal datang aja. Itu kan orang dalam. Jadi ya poinnya banyak banget sih sebenarnya. Kayak satu, dari korban bullying, sweet revenge-nya adalah gue pengen punya teman sebanyak-banyaknya untuk bisa ayo lo gitu ya. Sebenarnya kayak dulu tapi waktu kecil dan ya. sekarang sampainya setelah berapa tahun tapi kesampean kan. Alhamdulillahnya sih. Nah, sekarang mungkin teman-teman Bang Andri yang dulu bully Bang Andri sekarang kerjanya cuma ngurusin burung anis, sarungan burung anis, kaos pendek sambil burung. Nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Makasih itu karena terkadang bullying itu bisa jadi motivasi buat orang yang dibully juga sebenarnya. Tapi dibullying itu nggak boleh. Jangan. Itu apalagi bullyingnya mental. Itu perlakuan yang menurut gue nggak asik lah. Lu nggak keren menurut gue. Dan gue salut banget sama Hexom, sampai sekarang masih gila banget orang-orangnya. Apapun issues yang ada, mereka nggak peduli. Gas terus pokoknya. Despite of everything, gue juga salut sama Vapsunya, gue salut sama Hexom Indonya. Bisa segitunya. Brandingnya sih luar biasa. Brandingnya gila banget. Semoga kedepannya bisa terus tambah, jadi bisa punya kursi buat. Oke. Gimana? Terima kasih. Thank you.